Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat KSM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman KSM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan kajian-kajian Qur'ani, kajian-kajian tafsir yang insya Allah akan dapat menyinari hati kita, karena kita apabila terus menggali dan mempelajari Al-Quranul Karim, maka tentunya hal itu akan dapat menyinari hati kita dengan cahaya tauhid dan cahaya keimanan kepada Allah SWT dan Rasulnya. Adapun kali ini kita akan mengkaji dan mentelaah surat Zuhruf dari ayat 33 hingga ayat 35. Sebelumnya perlu disampaikan bahwasanya surat Zuhruf ini adalah surat yang ke-43, termasuk daripada surat Makkiyah, artinya turun di Mekah. Karena sebagaimana kita tahu, Rasulullah itu setelah beliau diutus sebagai nabi, beliau tinggal di Mekah selama 13 tahun. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah dan Rasulullah tinggal di Madinah hanya 10 tahun. Artinya dakwah Rasulullah itu berlangsung 23 tahun, dan selama 23 tahun itu pula Rasulullah secara kontinu terus menerima wahyu. Dan surat-surat yang turun di Mekah, ayat-ayat yang turun di Mekah itu disebut surat Makkiyah. Sedangkan yang turun di Madinah disebut surat Madani, surat Madaniyah. Adapun surat Zuhruf ini kenapa dinamakan Zuhruf? Karena pada ayat 35 ada kata Zuhruf di situ. Zuhruf itu artinya adalah perhiasan. Entah perhiasan itu dari emas, dari perak, alhasil yang namanya perhiasan disebut Zuhruf. Surat Zuhruf ini berbicara mengenai pentingnya Al-Quran dan nubuwah Nabi Muhammad SAW, dan juga menyinggung soal argumentasi tauhid dan memerangi kesyirikan, dan juga menceritakan soal sejarah para nabi-nabi dan kaum-kaum mereka. Menurut sebagian daripada kitab tafsir, fokus utama daripada surat Zuhruf ini adalah memberi peringatan kepada manusia. Adapun mengenai ayat 33 surat Zuhruf, mari kita dengarkan bersama-sama. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. Walaula an yakuna nasu ummatan wahidah laja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim sukufan min fiddatin wa ma'arija 'alaiha yadharun. Yang artinya orang-orang kafir itu Allah Subhanahu wa taala ingin mereka itu diberi segala fasilitas yang mewah di dunia itu, berupa rumah-rumah yang mewah, yang indah, yang tangga-tangganya itu terbuat dari perak. Begitu juga sukuf, artinya langit-langit atau atapnya juga terbuat dari perak. Namun Allah SWT tidak melakukan ini, karena kalau Allah sekiranya melakukan ini dan membuat orang-orang yang kafir, yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu diberi fasilitas, diberi kekayaan, itu nantinya orang-orang muslim pun, orang-orang mukmin yang imannya masih setengah-setengah karena akalnya di mata mereka, maka niscaya mereka akan menjadi kafir semua. Karena
fitrahnya manusia mencintai dunia, mencintai kemewahan. Oleh karena itulah Allah tidak melakukan ini, sehingga ada juga orang kafir yang ekonominya juga pas-pasan. Kita melihat ada orang kafir, orang yang non muslim misalkan, yang mensekutukan Allah SWT, ekonominya pas-pasan. Pesan daripada ayat ini, ulama tafsir mengatakan bahwasanya fasilitas dunia, kemewahan dunia itu di mata Allah SWT tidak ada artinya. Walaula an yakuna nasu ummatan wahidah la ja'alna liman yakfuru birrahmani libuyutihim sukufan min fiddah wa ma'arij 'alaiha yadharun. Ma'arij itu artinya tangga, sedangkan sukuf itu artinya langit-langit. Seandainya tidak dikhawatirkan seluruh umat manusia ini akan menjadi kafir, maka niscaya Allah SWT akan menjadikan rumah-rumah orang kafir itu, tangga-tangganya itu dari perak. Kemudian langit-langit dan atap rumahnya juga dari perak. Dari tangga ini kita ketahui ini artinya rumah yang sangat mewah, ada tangganya, ada berapa lantai. Langit-langitnya, atapnya dari perak. Ayat 34 surat Zuhruf, mari kita dengarkan. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. Ayat 34 surat Zuhruf. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. Buyut jamak dari bait. Ini rumah-rumah orang kafir itu akan dibuat sedemikian besarnya sehingga terdiri dari abwab, pintu-pintu. Rumah ketika banyak pintunya tentunya rumah-rumah orang kaya. Pintunya banyak. Walibuyutihim abwaban. Wasururon, ada dipan-dipan. Alaiha yattaqiun, yang mana mereka bersandar di dipan-dipan itu. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala memandang dunia itu tidak ada arti, sehingga sekiranya tidak dikhawatirkan orang yang lemah imannya, orang-orang muslim yang akalnya masih di mata, itu akan cenderung menjadi kafir semuanya, maka niscaya Allah SWT akan memanjakan orang-orang kafir yang membangkang kepada Allah dan Rasulnya itu akan dimanjakan dengan fasilitas duniawi yang sesaat ini. Karena kehidupan dunia yang kita tahu adalah tidak lama, 70 tahun, 60 tahun. Setelah itu akan wafat, akan meninggal. Kemewahan-kemewahan yang bersifat sementara itu di mata Allah tidak ada nilainya. Kemudian kita lanjutkan ke surat Zuhruf ayat 35. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. وَزُخْرُفًا, dan maksudnya Allah SWT akan berikan semua zuhruf, perhiasan. Rumah itu dipenuhi dengan perhiasan dari emas. Zuhruf itu segala perhiasan yang indah-indah, dari emas, dari perak, dari kuningan, dari semuanya. Rumah-rumah orang kafir itu akan dibuat penuh dengan perhiasan. Wa in kullu dzalik, tapi perlu diingat bahwa kesemuanya itu lamma mataul hayatud dunya, tidak lebih daripada fasilitas kesenangan kehidupan dunia yang fana, yang tidak abadi. Wal akhiratu, kemudian Allah memberikan peringatan, sesungguhnya kehidupan akhirat nanti inda rabbika, di sisi Tuhanmu nanti, lil muttaqin, hanya dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ketiga ayat ini memberikan pesan. Yang pertama, bagi orang-orang kafir, perhiasan dunia itu rumah yang mewah, kendaraan yang mewah, jabatan yang tinggi, itu sangat berharga buat mereka. Tidak ada yang lebih berharga bagi orang-orang yang kafir melebihi daripada benda, kebendaan tersebut, perhiasan tersebut.
Namun bagi orang-orang yang bertakwa, mereka lebih memilih kebahagiaan akhirat yang abadi ketimbang kemewahan-kemewahan dunia yang bersifat sementara. Orang-orang bertakwa itu daripada memikirkan perhiasan, rumah, perhiasan, mobil dan lain sebagainya, mereka memikirkan bagaimana nanti bisa bahagia di akhirat. Mereka memikirkan bagaimana mencari bekal sebanyak mungkin yang akan mereka bawa kepada kehidupan akhirat kelak, berupa ketakwaan, keimanan, kesabaran, pengorbanan. Itulah perbedaan antara pola pandang orang-orang yang kafir dan orang-orang yang bertakwa. Dan Allah menekankan bahwasanya perhiasan dunia itu tidaklah ada artinya. Bahkan Allah Ta'ala sudi untuk memberikan segala kemewahan itu kepada orang kafir. Namun dikarenakan apabila semua orang kafir dibuat kaya, maka dikhawatirkan orang-orang muslim, orang-orang beriman yang belum penuh keimanannya, maka mereka akan cenderung menjadi kafir semuanya, karena masih cenderung mencintai kehidupan dunia yang fana itu. Poin yang berikutnya, bahwasanya apabila kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah ridho kepada kita, itu tidak bisa dinilai kebahagiaan itu dibanding dengan kemewahan-kemewahan dunia yang sementara. Alhasil, ikhwan wa akhwati sekalian, surat Zuhruf ayat 33 sampai 35 ini perlu kita ulang-ulang dan kita renungkan bahwasanya apakah kita masih memprioritaskan kehidupan dunia, kemewahan dunia dibanding kehidupan akhirat yang abadi kelak. Maka marilah kita merevisi pola pandang hidup kita sehingga kita mengikuti arahan dan guidance daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga kita nanti kelak bisa mewarisi surga Firdaus di akhirat kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشرق البدر علينا فالتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. أنت بدر أنت